Selamat siang anak-anak, berjumpa lagi dalam mata pelajaran prakarya. Dan pada saat ini bersama-sama kita akan membahas tentang instalasi listrik. Di dalam sebuah instalasi listrik, khususnya instalasi listrik rumah tangga, maka kita akan mendapatkan minimal 3 buah komponen. Yang pertama adalah sumber listrik, dalam hal ini stop kontak. Yang kedua adalah saklar, itu fungsinya adalah memutus dan menghubungkan arus listrik. Dan yang ketiga adalah lampu sebagai beban. Nah, perhatikan cara menyambung atau menghubungkan antara stop kontak, saklar, dan lampu. Salah satu kabel dari stop kontak, yaitu yang polaritasnya pas, dihubungkan ke saklar. Dari saklar kemudian dihubungkan ke lampu. Kemudian dari lampu dihubungkan lagi ke stop kontak menuju ke polaritas 0. Kalau anak-anak perhatikan, maka sebenarnya ini membuat sebuah rangkaian tertutup di mana listrik mengalir dari stop kontak menuju saklar, kemudian menuju lampu dan kembali lagi ke stop kontak. Perhatikan cara penyambungan instalasi berikut ini. Dari stop kontak disambung ke saklar. Dari saklar disambung ke lampu. Dari lampu disambung ke stop kontak. Kalau anak-anak perhatikan, sebetulnya penyambungan itu memakai pola atau memakai rumus pas, saklar, lampu, 0. Artinya dari polaritas pas pada stop kontak disambungkan ke saklar, kemudian disambungkan lagi ke lampu, dan disambungkan lagi ke polaritas 0 yang ada di stop kontak. Itu adalah rumus instalasi dengan saklar untuk arus bolak-balik. Sedangkan jika memakai arus arah, maka rumusnya diganti menjadi positif, saklar, lampu, negatif. Karena di dalam arus searah tidak ada polaritas pas dan 0, yang ada adalah polaritas positif dan negatif. Sehingga rumusnya menjadi positif, saklar, lampu, negatif. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 6 buah penghantar dan penghantarnya diberi nama penghantar A, penghantar B, penghantar C, kemudian penghantar D, penghantar E, dan penghantar F. Yang mana mereka penghantar itu saling bersilangan. Perhatikan penghantar A. Penghantar A itu bersilangan dengan penghantar D, penghantar E, dan penghantar F. Tapi meskipun bersilangan, mereka tidak berhubungan. Jadi penghantar A tidak berhubungan dengan penghantar lain. Sekarang perhatikan penghantar B. Penghantar B bersilangan dengan penghantar D, penghantar E, dan penghantar F. Namun penghantar B itu hanya berhubungan dengan penghantar E. Di situ ditandai dengan sebuah titik besar. Ya, jadi penghantar B berhubungan dengan penghantar E. Ketika nanti penghantar B dialiri arus listrik, maka arusnya juga akan mengalir ke penghantar E.
Sedangkan penghantar C hanya berhubungan dengan penghantar F karena di situ ditandai dengan sebuah titik besar. Jadi meskipun penghantar C bersilangan dengan penghantar D dan penghantar E dan penghantar F, namun penghantar C tidak berhubungan dengan penghantar D dan juga tidak berhubungan dengan penghantar E, hanya berhubungan dengan penghantar F. Perhatikan rangkaian instalasi berikut ini, di mana di situ ada 2 saklar dan 2 lampu. Perhatikan cara penyambungannya. Cara penyambungannya memakai rumus instalasi. Yang pertama adalah dari stop kontak menuju saklar. Dari saklar kemudian menuju lampu. Dari lampu kemudian kembali ke stop kontak. Perhatikan cara penyambungan yang kedua. Dari stop kontak menuju saklar. Jangan lupa tambahkan titik besar sebagai tanda sambungan. Dari saklar menuju lampu. Dari lampu kembali ke stop kontak. Jangan lupa tambahkan titik besar sebagai tanda sambungan. Berikut ini adalah sebuah instalasi 1 saklar dan 2 lampu. Perhatikan dengan seksama cara penyambungannya. Demikian anak-anak cara penyambungannya. Mudah-mudahan kalian semua bisa mencerna. Berikut ini adalah sebuah rangkaian 1 saklar dan 2 lampu. Namun saklar yang dipakai adalah saklar double. Perlu anak-anak ketahui bahwa saklar double itu memiliki 3 buah kabel. 1 kabel sebagai input atau masukan listrik, kemudian 2 kabel sebagai output. Output yang pertama masuk ke lampu 1 atau lampu 2, kemudian output yang kedua masuk ke lampu berikutnya. Yang pertama dari stop kontak menuju saklar. Dari saklar kemudian menuju ke lampu dan kemudian menuju ke stop kontak. Kemudian dari saklar, yaitu output yang kedua, menuju lampu dan kemudian dari lampu menuju stop kontak. Jangan lupa diberi tanda titik sebagai tanda penghubung. Demikian rangkaian lengkapnya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mencerna. Sebelum kita membahas masalah berikutnya, kita akan membahas masalah kabel. Kabel adalah sebuah penghantar listrik yang biasanya dilapisi oleh sebuah isolator. Contoh isolatornya adalah plastik. Dan di dalam kabel itu ada sebuah logam yang koefisien hambatannya kecil. Misalnya tembaga atau aluminium. Pada instalasi listrik di rumah, yang biasa dipakai adalah kabel berisi banyak.
Jika kabel itu berisi 2, maka simbolnya adalah garis lurus, kemudian ada coretan 2. Jika kabelnya berisi 3, maka simbolnya adalah garis lurus, kemudian ada coretannya 3. Demikian juga jika kabel berisi 4, maka simbolnya adalah garis lurus, ada coretannya jumlahnya 4. Jika memakai kabel tunggal, biasanya dimasukkan ke peralon supaya rapi sehingga mirip dengan kabel berisi banyak. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah kabel yang berisi banyak, artinya isinya lebih dari 1. Yang paling atas adalah sebuah kabel yang berisi 2, kemudian di bawahnya kabel berisi 3, dan berikutnya adalah kabel berisi 4. Perhatikan dengan seksama gambar berikut ini. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Ini ada 2 buah rangkaian. Rangkaian yang pertama adalah rangkaian A, di mana di situ ada baterai, ada penghantar, dan ada lampu. Nah, jika rangkaian itu akan dibuat memakai kabel berisi banyak, yaitu kabel berisi 2, maka rangkaiannya akan menjadi rangkaian yang B, yaitu harus memakai pola penghantar berdekatan. Perhatikan dengan seksama rangkaian A dan rangkaian B. Perhatikan gambar berikut ini. Coba simak rangkaian B. Rangkaian B memakai pola penghantar berdekatan karena sesungguhnya nanti akan memakai sebuah kabel yang berisi 2, sehingga mulai dari gambarnya pun akan dibuat memakai pola penghantar berdekatan. Gambar berikut adalah gambar instalasi. Ada 2 buah gambar. Gambar yang sebelah kiri adalah gambar skema, di mana di situ ada saklar tunggal dan lampu. Kemudian gambar di sebelah kanannya adalah gambar pengawatannya. Nah, simak baik-baik gambar pada pengawatan. Di situ ada pengawatannya mulai dari pas, kemudian menuju saklar, kemudian menuju ke lampu, dan kembali ke 0. Perhatikan pola pengawatannya. Pola pengawatan yang dimaksud adalah pola pengawatan kabel berdekatan. Mengapa di dalam pengawatan instalasi kita memakai pola penghantar berdekatan? Karena sesungguhnya nanti dalam realnya, dalam kejadian sesungguhnya, kita akan memakai kabel berisi banyak. Nah, dalam gambar itu memakai kabel berisi 2, di mana kawatnya saling berdekatan. Jika gambar instalasi dibuat seperti ini, maka gambar pengawatannya ini dianggap salah, karena gambar ini tidak mencerminkan kabel berisi 2 atau kabel berisi banyak. Sebelum dilanjut, kita akan melihat kembali beberapa simbol komponen instalasi listrik. Yang pertama adalah saklar tunggal. Dilihat simbolnya di sebelah kiri. Kemudian yang kedua adalah saklar double. Perhatikan simbolnya seperti itu. Yang berikutnya adalah stop kontak. Nah, ini yang belum pernah dibahas kemarin. Stop kontak, lihat simbolnya. Dan yang terakhir adalah lampu. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini yang sebelah kiri adalah gambar skema,
dan yang di sebelah kanan adalah gambar pengawatannya. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Simak pelan-pelan keterangan berikut ini. Menggambarnya memakai rumus instalasi, yaitu dari pas kemudian masuk saklar. Dari saklar kemudian masuk ke lampu dan kembali ke 0. Untuk menyambung ke stop kontak, maka kita memakai rumus instalasi dengan stop kontak, yaitu dari pas kemudian ke stop kontak dan menuju ke 0. Perhatikan cara menggambarkan atau menyambungnya ke stop kontak. Jangan lupa memberikan tanda titik sebagai tanda penghubung. Demikian cara menggambar instalasi dengan memakai rumus instalasi. Gambar ini adalah gambar nyata di mana pengawatan memakai kabel yang berisi 2 atau berisi 3. Perhatikan dan simak gambar ini dengan baik. Putarlah video ini berkali-kali sampai kamu betul-betul paham. Terima kasih.